Hai semua, pernah nggak sih mungkin pas lagi santai gitu ya, lihat ke atas terus kepikiran, kok langit warnanya biru ya? Nah, ini tuh salah satu pertanyaan alam yang paling umum, dan dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas sains di baliknya. Kita mulai dari sini deh. Pertanyaan yang kelihatannya simpel banget, tapi sebenarnya dalam. Iya kan? Kenapa harus biru? Kenapa nggak hijau aja kayak daun? Atau merah kayak api? Apa sih yang bikin warna biru ini jadi spesial banget sampai kepilih buat jadi warna langit kita? Ternyata jawabannya itu ada di tarian antara dua elemen utama. Cahaya dari matahari kita sama atmosfer yang nyelimutin planet ini. Yuk kita lihat peran masing-masing. Kita mulai dari cahayanya dulu. Oke, kita masuk bagian pertama, pelangi di cahaya putih. Di sini, kita bakal membedah komponen cahaya matahari. Soalnya, cahaya yang kelihatannya putih bersih ini ternyata nyimpen rahasia yang warna-warni banget. Jadi gini, cahaya yang kita anggap warnanya putih dari matahari, itu sebenarnya kayak satu paket. Dan kalau kita buka paket ini, isinya, seluruh spektrum warna pelangi ada di dalamnya loh. Dan ini dia isi paketnya, benar-benar persis kayak warna pelangi. Coba deh bayangin, semua warna ini, merah, jingga, kuning, hijau, biru, sampai ungu, itu jalan bareng-bareng sejauh 150 juta kilometer dari matahari, semuanya gabung jadi satu dalam seberkas cahaya. Keren banget kan? Lanjut ke bagian kedua, rintangan di atmosfer. Oke, setelah perjalanan super jauh tadi, apa ya yang terjadi pas paket cahaya ini akhirnya ketemu sama penjaga gerbang planet kita? Soalnya, atmosfer kita ini bukan ruang kosong. Justru isinya tuh penuh sama miliaran partikel yang nggak kelihatan mata. Ada molekul gas, debu, dan uap air. Anggap aja ini kayak arena halang rintang buat cahaya yang baru datang. Dan interaksi di arena inilah yang jadi kuncinya. Sekarang bagian ketiga, penyebaran cahaya biru. Disinilah kita bakal lihat kenapa warna biru yang dominan. Jadi pas cahaya ketemu partikel-partikel atmosfer tadi, terjadilah fenomena yang namanya penyebaran atau scattering. Nah yang paling penting buat diingat, nggak semua warna disebarin secara merata. Coba perhatiin deh, di sebelah kiri kita punya cahaya biru. Karena gelombangnya pendek, dia tuh gampang banget kepental dan nyebar kemana-mana pas nabrak partikel udara. Beda banget sama yang di sebelah kanan, cahaya merah, yang gelombangnya lebih panjang dan lebih tenang. Dia cenderung lebih kuat dan bisa nembus lurus aja, nggak banyak keganggu. Nah, ini dia intinya. Jadi pas kita berdiri di bawah langit, sebenarnya kita tuh lagi dihujani sama cahaya biru yang udah nyebar dari segala penjuru. Karena cahaya biru ini datang dari mana-mana di atas kita, ya mata kita ngelihat seluruh kubah langit jadi berwarna biru. Masuk akal kan? Kita masuk bagian 4, warna lain saat senja. Tapi mungkin kamu mikir, loh tunggu dulu, terus gimana dong sama matahari terbenam yang warnanya merah atau orange? Nah ini dia yang keren. Kejadian ini tuh bukan pengecualian, malah jadi bukti paling kuat dari teori yang barusan kita bahas. Yuk kita ikutin prosesnya. Pertama, pas senja, posisi matahari kan rendah tuh. Jadi cahayanya harus ngelewatin lapisan atmosfer yang jauh lebih tebal. Kedua, selama perjalanan yang lebih panjang ini, hampir semua cahaya biru yang lemah tadi udah habis kepental di jalan. Dan yang ketiga, yang akhirnya berhasil nembus sampai ke mata kita, ya cuma warna-warna bandel yang gelombangnya panjang, yaitu jingga dan merah. Dan sampailah kita di bagian kelima, kesimpulan. Akhirnya, misterinya terpecahkan. Jadi, langit biru itu bukan sulap, bukan sihir, tapi pertunjukan fisika yang super elegan yang terjadi non-stop, tepat di atas kepala kita setiap hari. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget, alam bekerja dengan cara yang sangat cerdas dan menarik untuk dipahami. Keren ya, dari satu pertanyaan simple yang mungkin kita semua pernah tanyain, kita jadi tahu betapa indahnya hukum fisika yang ngatur dunia kita. Nah, setelah kita mecahin misteri langit biru, sekarang giliran kamu. Fenomena alam apa lagi sih yang bikin kamu penasaran banget? Coba deh tulis di kolom komentar di bawah. Pokoknya jangan pernah berhenti bertanya ya. Makasih banyak udah nyimak kupasan kali ini.